Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nah, kali ini saya mungkin pertama kali ya membuat video yang panjang. Yang biasanya saya buat ya video pendek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Alasannya adalah ada beberapa hal yang itu memang nggak bisa untuk disampaikan hanya sekitar 1-3 menit saja. Sebagaimana video-video yang telah kami buat. Maka dari itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, maka kami mencoba untuk secara sengaja membuatkannya dengan durasi yang panjang. Nah, sekarang silakan siapkan niat, siapkan posisi yang pas, kemudian buku catatan, serta pulpen untuk mencatat apa yang kami sampaikan. Nah, langsung saja. Nah, saya di sini akan membahas tentang biografi dari salah satu mufassir Nusantara terkenal yang bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau yang dikenal dengan Tengku Syahkuala. Beliau merupakan salah satu ulama besar yang berasal dari Aceh yang sangat berpengaruh di dunia Islam Nusantara. Nama lengkap beliau adalah Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi As-Singkili. Sebutan Al-Fansuri menunjukkan bahwa beliau itu berasal dari daerah Fansur atau Barus. Nah, sedangkan As-Singkili itu menandakan bahwa beliau lahir di Singkil, sebuah wilayah di pantai barat Aceh. Nah, dalam bahasa Aceh, Syekh Kuala itu berarti ulama besar di Kuala. Dan gelar ini melekat kuat karena beliau itu dimakamkan di daerah Kuala Aceh. Nah, tahun kelahirannya itu masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli sejarah. Ada yang memperkirakan bahwa ini beliau lahir sekitar tahun 1593 Masehi. Ada juga yang menyebut tahun 1615 Masehi sebagai waktu yang paling mungkin. Nah, setelah menelusuri data perjalanan hidup dan juga kepulangannya dari Timur Tengah pada tahun 1661 Masehi, kebanyakan peneliti sepakat bahwa tahun 1615 adalah tahun kelahiran yang paling masuk akal. Jadi, beliau itu hidup pada masa transisi antara akhir abad ke-16 dan juga awal abad ke-17 Masehi. Nah, kemudian beliau lahir di tengah keluarga yang sangat religius. Ayahnya yang bernama Syekh Ali Al-Fansuri merupakan seorang ulama besar keturunan Arab atau Persia yang datang ke Samudra Pasai pada akhir abad ke-13. Kemudian beliau menetap di Fansur dan juga membangun Dayah Simpang Kanan, ya semacam pondok pesantren yang berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam di pedalaman Singkil. Nah, dari lingkungan keluarga inilah beliau Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini tumbuh dengan suasana keilmuan yang kuat dan juga penuh dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, masa kecil beliau dihabiskan dengan belajar dasar-dasar agama dari ayahnya sendiri. Kemudian beliau tumbuh dalam suasana Aceh yang sedang berkembang sebagai pusat ilmu dan juga kerajaan Islam yang besar di Asia Tenggara. Nah, pada masa itu Aceh dikenal sebagai kota Serambi Mekah karena menjadi tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai penjuru dunia Islam. Nah, keadaan sosial politik Aceh yang religius dan juga penuh semangat keilmuan itu kemudian sangat mempengaruhi pembentukan karakter beliau dan juga cita-cita keulamaannya beliau. Nah, kemudian setelah dewasa, beliau dikenal sebagai pribadi yang tekun, pribadi yang rendah hati, dan juga pribadi yang haus akan ilmu. Kemudian beliau tidak hanya dikenal karena kealiman beliau, tetapi juga karena semangatnya untuk menyebarkan ajaran Islam dengan damai dan juga menyejukkan. Nah, yang kemudian beliau kelak menjadi Qadi Malikul Adil atau Hakim Agung pada masa pemerintahan Sultanah Safiyatuddin Shah dan juga 300 sesudahnya. Nah, kedudukannya inilah yang kemudian menunjukkan betapa tinggi kepercayaan masyarakat dan juga kerajaan terhadap keilmuan dan juga kebijaksanaan beliau. Nah, kemudian kita lanjut ke pendidikan dan juga perjalanan intelektual beliau. Nah, beliau ini memulai pendidikannya dari lingkungan keluarganya. Kemudian beliau menimba ilmu di berbagai dayah atau pesantren tradisional Aceh yang termasuk Dayah Mayang di daerah Barus yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri dan juga berguru kepada Syamsuddin As-Sumatrani yang mana beliau berdua ini merupakan tokoh besar Sufi Nusantara. Dari kedua ulama inilah Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini banyak belajar tentang tasawuf dan juga ilmu ma'rifat yang kemudian menjadi salah satu bidang keahliannya. Nah, pendidikan awal ini yang kemudian menjadi fondasi kuat sebelum Syekh Abdul Rauf Singkil berangkat merantau ke Timur Tengah. Ketika usianya beranjak dewasa, beliau memutuskan untuk berangkat menuntut ilmu ke Timur Tengah. Beliau melakukan perjalanan yang sangat panjang, melintasi berbagai negeri, mulai dari Doha yang ada di Qatar, kemudian Yaman, Jeddah, Mekah hingga Madinah. Perjalanan ilmunya inilah yang kemudian berlangsung kurang lebih ya 19 tahun dari sekitar tahun 1642 hingga 1661
Masehi. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi juga untuk memperdalam ilmu agama dari para ulama besar dunia Islam. Nah, selama di Timur Tengah inilah beliau berguru kepada banyak ulama besar. Dalam catatan pribadinya di kitab Umdatul Muhtajin ila Suluk Maslakil Mufridin, beliau menyebutkan bahwa dirinya belajar langsung kepada 19 guru dalam berbagai bidang ilmu. Di antara guru-guru paling berpengaruh adalah Syekh Ahmad Al-Qushashi dan juga Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang mana dua ulama besar ini berasal dari Madinah, yang kemudian dikenal dengan bidang tasawufnya dan juga bidang syariatnya. Nah, melalui mereka inilah beliau mendapatkan ijazah tarekat Syatariyah, sebuah aliran sufi yang menekankan keseimbangan antara zikir dan juga amal. Nah, selain tasawuf, beliau juga mendalami ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan juga ilmu kalam. Nah, kemudian beliau ini lanjut untuk belajar di Yaman. Beliau sempat belajar kepada Ibrahim bin Abdullah bin Jaman dan juga Qadi Ishaq yang ahli dalam bidang hadis dan juga hukum Islam. Semua pengalaman belajar itulah yang kemudian menjadikan beliau seorang ulama multidisipliner, yang artinya seorang sufi yang juga ahli tafsir dan juga hukum Islam. Itulah sebabnya setelah kembali ke Aceh, beliau dikenal bukan hanya sebagai ahli spiritual, tetapi juga sebagai cendekiawan yang rasional dan juga moderat. Nah, pada tahun 1661 Masehi, setelah hampir 2 dekade menuntut ilmu di Tanah Suci, beliau akhirnya kembali ke Aceh. Beliau datang dengan membawa semangat pembaharuan ilmu dan juga spiritualitas Islam. Sekembalinya di Aceh itulah, atau di tanah air itulah, beliau segera mengajar masyarakat Aceh dan juga mendirikan pusat pengajaran di kawasan Kuala Aceh. Disinilah beliau mendapatkan gelar Syekh Kuala karena menjadi guru dan juga pembimbing rohani bagi banyak ulama di wilayah itu. Nah, sebagai seorang guru besar, beliau berhasil membentuk jaringan murid yang sangat luas. Di antara murid-murid terkenalnya adalah Burhanuddin Ulakan dari Sumatera Barat dan juga Abdul Muhyi Pamijahan yang berasal dari Jawa Barat. Nah, melalui murid-murid inilah ajaran tarekat Syatariyah itu kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, hingga kini amalan zikir dan juga wirid Syatariyah masih diamalkan oleh banyak masyarakat di pedesaan, terutama di Sumatera Barat dan juga Jawa. Nah, dengan semua ilmu dan juga pengalaman beliau menjadi simbol ulama Nusantara yang kemudian berwawasan luas dan juga moderat, yang mana itu mampu memadukan antara ajaran tasawuf dan juga hukum Islam secara seimbang, serta menyesuaikannya dengan budaya lokal dan juga tanpa kehilangan keaslian ajaran Islam. Nah, kemudian kita lanjut ke corak penafsiran tafsir Turjumanul Mustafid, karya yang paling terkenal dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang merupakan tafsir lengkap pertama dalam bahasa Melayu atau Jawi di Nusantara. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu klasik beraksara Jawi, sehingga masyarakat awam dan juga santri pada masa itu bisa membacanya tanpa harus menguasai seluruh istilah Arab tingkat tinggi. Nah, soal sumber utama tafsir ini ada 2 pendapat besar. Yang pertama, pandangan lama yang menyebut bahwasanya Turjuman Mustafid ini sebagai terjemahan Al-Baidawi, antara lain karena judul Jisampul menyebut sebagai terjemahan Jawi dari Anwarut Tanzil. Kedua, pendapat Salman Harun yang didukung dengan Azyumardi Azra, yang menilai gaya dan juga pola penafsiran beliau ini paling mirip dengan tafsir Jalalain. Nah, hasil pelacakan isi menunjukkan beliau mengutip beragam tafsir, diantaranya tafsir Al-Khazin, dan ini sangat sering terutama melihat aspek asbabun nuzul dan juga aspek-aspek kisah. Selain itu juga ada tafsir Al-Baidawi, Jalalain, Sa'labi, juga Manafi'ul Quran untuk fadilah surat. Jadi pendapat yang lebih masyhur yaitu terjemahan itu bukan terjemahan murni kitab tertentu, melainkan karya asli yang merangkum banyak rujukan dengan gaya mirip Jalalain, namun data kisah dan juga qiraat yang lebih menonjol adalah dari Al-Khazin dan lain sebagainya. Nah, adapun dari metode penafsiran, secara umum ya beliau ini menafsirkan Al-Quran secara tekstual dan juga literal, tapi ringkas. Nah, beliau mengikuti urutan mushaf, memulai setiap surat dengan nama, kemudian jumlah ayat, dan juga penjelasan status apakah itu Makkiyah atau Madaniyah, kemudian fadilah surat, lalu menafsir ayat demi ayat dengan bahasa Melayu atau Jawi yang lugas. Meski seorang sufi besar, tafsirnya tidak disulap jadi tafsir sufistik. Coraknya tetap umum dan juga moderat. Ketika ada hukum, beliau bahas fikih. Ketika ayat akidah, beliau bahas teologi. Ketika ayat kisah, beliau ceritakan secukupnya. Nah, karena penjelasannya ringkas dan juga menempel pada teks, pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan tahlili, yang artinya berurutan
plus ijmali atau global dengan tujuan agar mudah dicerna untuk membaca pemula ketika itu khususnya ya. Nah, adapun pada teknik penulisan, tiap surat itu beliau buka dengan pengantar yang rapi. Nah, setelah itu ayat itu ditulis lalu diterjemah atau ditafsirkan dalam bahasa Melayu. Beliau sering menandai catatan dengan kata faidah, misalnya untuk qiraat dan juga kisah untuk asbabun nuzul atau Israiliyat. Ada pula pembahasan nasih mansuh bila ayatnya terkait hukum yang pernah diganti. Nah, bagian qiraat menjadi ciri kuat tafsir ini. Beliau rutin menyebut perbedaan bacaan, terutama 3 riwayat yang kerap muncul, yaitu Abu Amr, Nafi, dan juga Asim. Kadang perbedaan bacaan beliau beri makna, kadang cukup beliau beri catatan. Tujuannya agar pembaca itu paham bahwa perbedaan bacaan bisa mempengaruhi nuansa makna tanpa mengubah pesan pokok ayat tersebut. Nah, adapun untuk asbabun nuzul dan juga kisah para nabi atau umat terdahulu, beliau banyak merujuk kepada tafsir Al-Khazin. Karena tafsir Al-Khazin ini ya memuat cukup banyak riwayat Israiliyat, maka ada bagian yang sifatnya kisah pelengkap. Beliau tidak selalu menyatakan status sahih atau status ditolak, karena fokus besarnya adalah pemahaman ringkas bagi pembaca Melayu saat itu. Nah, dari sisi corak, tafsir ini umum atau komprehensif. Bila ayat berbicara hukum, ya beliau jelaskan fikih. Bila ayat akidah, beliau uraikan tentang teologinya. Bila kisah, beliau ceritakan secukupnya. Jadi meskipun beliau dikenal sebagai seorang sufi dan juga mursyid syatariyah, tafsirnya nggak mengunci pada satu corak. Nah, inilah sebabnya terjemahan itu terasa seimbang dan juga moderat. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk siapa sih tafsir ini ditulis? Nah, melihat bahasanya Melayu, kemudian gayanya yang singkat dan padat, dan juga minimnya catatan ilmiah teknis, misalnya catatan kaki seperti karya akademik modern, ya target utamanya adalah masyarakat luas dan juga kalangan dayah atau kalangan pesantren. Dengan format seperti inilah, Terjemahan Nurul Mustafid jadi buku pegangan praktis yang mudah diikuti di surau atau di enggon ngaji atau tempat ngaji, tetapi tetap ilmiah karena bersandar pada tafsir-tafsir otoritatif. Nah, kemudian ada catatan tentang kepenulisan. Sebagian peneliti menyebut bahwasanya ya kemungkinan ini tambahan dari Baba Daud Al-Fatani, misalnya pada bagian fadilah surat dan juga gaya pemaparan qiraat di beberapa surat akhir yang sedikit berbeda uslub. Nah, pendapat ini ada dan juga sering dikutip, tetapi arus besar penelitian yang terjadi tetap menisbatkan karya inti kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili dengan kemungkinan penyempurnaan kolaboratif di beberapa bagian. Nah, dari sisi kelebihan dan juga kekurangan beliau atau tafsir beliau ini, kami akan menjelaskan beberapa saja ya, mulai dari kelebihannya. Yang pertama, sistematis. Kedua, ringkas. Yang kemudian mudah, ya kan? Memulai tiap surat dengan pengantar penting. Kemudian ramah bagi pembaca mubtadi atau pemula. Yang terakhir yaitu setia pada teks sembari terbuka ke rujukan klasik atau rujukan-rujukan kitab lama. Nah, kalau kekurangannya karena tafsir beliau itu sifatnya ringkas ya, jadi sebagian isu itu tidak dijelaskan secara mendalam, misalnya sanad hadis atau analisis semantik secara detail. Tetapi justru format inilah yang kemudian cocok untuk dayah atau pesantren dan juga masyarakat umum pada abad ke-17. Yang mana ini merupakan tujuan beliau, dengan kata lain metode dan gaya beliau itu mencerdaskan tanpa membebani. Nah, di luar tafsir, beliau juga sangat produktif. Data yang sering dikutip menyebut sekitar 36 karya, mulai dari 1 tafsir, 2 kitab hadis, kurang lebih ada 10 kitab fikih, dan juga kurang lebih 23 kitab tasawuf. Dan hampir semuanya merupakan menggunakan prosa Melayu atau bahasa Jawi. Ada juga 1 karya puisi yaitu Syair Ma'rifah. Ini menunjukkan beliau bukan hanya mufasir tetapi juga faqih, muhaddis dan juga sufi yang menulis untuk pembinaan umat. Nah, di bidang fikih karya pentingnya antara lain yaitu Mir'atut Tulab, buku hukum praktis untuk memudahkan memahami syariat. Selain itu juga ada Bayanul Arkan, Bidayatul Balighah, kemudian Majmu'ul Masail, Tanbihul Amil hingga risalah-risalah doa, kemudian wasiat dan juga sholat. Nah, gaya penyajian yang terstruktur, kemudian membimbing sehingga bermanfaat bagi qadi, bermanfaat bagi guru dan juga bermanfaat bagi santri. Nah, kemudian di bidang tasawuf, daftar karya yang ada di bidang tasawuf ini sebenarnya banyak ya, mulai dari Tanbihul Masyi, kemudian Umdatul Muhtajin, terus kemudian Sulamul Mustafidin, kemudian Syatariyah dan lain sebagainya. Isinya menuntut untuk zikir, untuk adab dan juga jalan ma'rifat secara tertib dan juga aman yang mencerminkan tasawuf sunni yang
amali, bukan yang spekulatif tanpa kendali. Nah, di bidang hadis ada Syarah Latif ala Arba'in Nawawi yang menjelaskan tentang 40 hadis dan juga mawaid atau petuah-petuah. Nah, kedua kitab hadis ini menyajikan ajaran Nabi secara ringkas dan juga aplikatif, langsung ke secara amal, sehingga pembaca yang umum itu bisa langsung mengambil hikmah untuk kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan penulisan Terjemahanul Mustafid tampak jelas, yaitu menghadirkan tafsir yang bisa dipahami orang banyak dan juga memperbanyak pengajaran Al-Quran di dayah atau di surau atau di pesantren, dan juga merapikan pemahaman umat di tengah perdebatan keras pada zaman beliau, misalnya soal wahdatul wujud dan juga kedengangan pemikiran ketika itu. Singkatnya, tafsir Terjemahanul Mustafid ini adalah jembatan emas yang luar biasa yang menghimpun otoritas tafsir klasik yang kemudian diterjemahkan ke bahasa rakyat dengan cara yang ringkas dan juga sistematis dengan tujuan agar mudah difahami. Sementara puluhan karya fikih, karya tasawuf dan juga hadis-hadis beliau itu menjadi paket lengkap bimbingan dari hukum lahir sampai pembersihan batin. Inilah sebabnya warisan beliau itu tetap hidup di pesantren dan masyarakat hingga saat ini. Nah, kemudian kita lanjut ke keadaan dan juga suasana politik pada masa kehidupan beliau. Jadi Syekh Abdul Raif As-Singkil ini ya hidup pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di Asia Tenggara ya ketika itu. Kesultanan ini berdiri lebih dari 4 abad, sejak tahun 1496 hingga 1903. Pada abad ke-17 saat beliau berkiprah, Aceh itu berada di masa yang unik yang secara politik mengalami pasang surut ya, tapi secara keagamaan dan juga keilmuan justru sangat maju. Nah, beliau hidup pada masa ketika Islam menjadi dasar pemerintahan, kemudian dasar hukum dan juga dasar pendidikan, dan ulama memiliki posisi penting dalam struktur kerajaan. Beliau nggak hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai Qadi Malikul Adil, yakni mufti tertinggi kerajaan Aceh. Nah, kemudian beliau menjabat pada masa pemerintahan 4 sultanah atau ratu yang memimpin berturut-turut setelah wafatnya Sultan Iskandar Tsani, mulai dari Safiyatuddin Shah, Nakiyatuddin Shah, Zakiyatuddin Shah, dan juga Kamalat Shah. Ini adalah masa yang sangat langka dalam sejarah Islam karena 4 perempuan memimpin kerajaan besar secara berturut-turut. Nah, kondisi ini sempat menimbulkan perdebatan hukum di kalangan ulama ketika itu dengan sebuah pertanyaan yang fenomenal, yaitu apakah perempuan boleh menjadi penguasa tertinggi menurut syariat Islam. Nah, dalam situasi itulah beliau, Syekh Abdul Rauf As-Singkil ini tampil sebagai penengah. Sebagian ulama menolak kepemimpinan wanita karena dianggap bertentangan dengan syariat. Tetapi beliau melihat dari sisi kemaslahatan dan juga stabilitas politik, beliau berpendapat bahwa jadi Sultanah Safiyatuddin Shah ini boleh diangkat sebagai penguasa asalkan urusan hukum agama seperti nikah, kemudian tolak, kemudian muamalah tetap ditangani oleh para ulama atau qadi. Nah, sikap inilah yang kemudian menunjukkan kebijaksanaan dan juga moderasi beliau yang menjaga agar kerajaan ini nggak pecah, sekaligus memastikan hukum Islam itu tetap dijalankan dengan baik. Nah, yang kemudian keputusan beliau ini terbukti membawa stabilitas politik dan juga perdamaian di Aceh. Nah, Sultanah Safiyatuddin Shah kemudian mengangkatnya sebagai mufti dan juga penasihat kerajaan, sekaligus meminta beliau menulis kitab Mir'atut Tulab, yang mana ini merupakan buku fikih yang membahas hukum Islam secara praktis. Dari sinilah kemudian tampak bahwa peran beliau bukan hanya sebagai ulama sufi, tetapi juga sebagai perancang sistem hukum Islam di kerajaan dan menjadi sosok penghubung antara agama, politik, dan juga masyarakat dalam konteks kerajaan Islam yang super duper kompleks. Kemudian secara sosial keagamaan, jadi masa hidup beliau itu bisa dikatakan adalah masa keemasan ulama di Aceh. Pengaruh madhab Syafi'i itu sangat kuat dalam hukum. Sementara dalam akidah, masyarakat mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di bidang tasawuf, masyarakat banyak mengenal ajaran Al-Ghazali, kemudian Junaid Al-Baghdadi, kemudian Ibnu Arabi, kemudian Al-Qushairi, serta tarekat-tarekat seperti Qadiriyah, Rifa'iyah, dan juga Syatariyah. Kemudian beliau sendirilah termasuk mursyid daripada tarekat Syatariyah. Tetapi beliau ini selalu menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat, yaitu antara hukum yang lahir dan juga hukum dan juga zikir batin, sehingga ajaran itu bisa diterima luas di kalangan masyarakat ketika itu. Kemudian sebelum masa-masa beliau
ya, Aceh itu sempat diguncang kontroversi pemikiran tasawuf antara kelompok Wujudiyah yang menekankan kesatuan Tuhan dan makhluk seperti Hamzah Fansuri dan juga Syamsuddin As-Sumatrani, dan juga kelompok ortodoks yang dipelopori oleh Nuruddin Araniri. Nah, perdebatan inilah yang kemudian sampai pada tingkat saling menuduh sesat dan juga menghukum berat. Ketika beliau kembali dari Timur Tengah, beliau berusaha untuk mendamaikan dua kubu tersebut. Beliau menolak ajaran yang berlebihan dalam Wujudiyah, tetapi juga tidak menumpahkan darah atau mencela keras. Sebaliknya, beliau menjelaskan konsep martabat 7 itu secara hati-hati, ya, agar masyarakat itu paham tanpa terjebak pada ekstremitas. Karena sikap inilah yang kemudian mengantarkan beliau dikenal sebagai tokoh penyejuk dan juga pemersatu umat. Nah, melalui peran dan juga keilmuannya, pada akhirnya menjadikan beliau poros jaringan ulama Nusantara, yang mana murid-muridnya menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Indonesia, di Nusantara ya ketika itu ya, seperti Burhanuddin Ulakan di Sumatera Barat dan juga Abdul Muhyi Pamijahan di Jawa Barat. Ajaran mereka inilah yang masih hidup hingga kini, terutama dalam amalan tarekat Syatariah di desa-desa. Maka dari itu, ya, beliau ini bisa dikatakan sebagai bukan hanya tokoh lokal Aceh semata, tetapi ulama regional Asia Tenggara yang memadukan ilmu, kemudian tasawuf dan juga kebijaksanaan sosial politik dalam satu nafas. Beliau menjadi teladan utama yang bijak di tengah kekuasaan, kemudian teguh dalam keilmuannya, dan juga damai dalam dakwah. Nah, kemudian kita lanjut ke akhir kehidupan beliau. Jadi Syekh Abdul Rauf Asingkil ini wafat sekitar tahun 1693 setelah lebih dari 33 tahun mengabdikan diri di Aceh. Beliau dimakamkan di dekat Kuala Sungai Aceh, di samping makam Tengku Anjong yang dianggap sebagai ya salah satu makam keramat di daerah itu. Karena lokasinya berada di dekat Kuala atau muara Sungai Aceh, masyarakat kemudian menjulukinya dengan sebutan Tengku Syah Kuala, yang berarti Syekh Ulama dari Kuala. Meskipun ada beberapa versi mengenai lokasi makam aslinya, pendapat yang paling kuat dan juga dikenal luas masyarakat menyebut bahwa makam Syah Kuala itu berada di tepi Sungai Aceh dan hingga kini masih ramai diziarahi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Hingga akhir hayat beliau meninggalkan warisan ilmu dan juga karya yang luar biasa. Karya monumentalnya atau terkenalnya yaitu Tafsir Turjumanul Mustafid, yang menjadi tafsir Al-Quran pertama yang lengkap dalam bahasa Melayu dan menjadi rujukan utama di dunia Islam Nusantara. Dan selain itu, beliau juga meninggalkan banyak sekali kitab dari bidang fikih, tasawuf, dan juga hadis yang masih dipelajari sampai sekarang. Sebagai penghormatan atas jasa dan juga keilmuan beliau inilah namanya diabadikan pada Universitas Syah Kuala di Banda Aceh yang berdiri pada tahun 1691. Warisan ilmunya itu tetap hidup dan sosoknya dikenang sebagai ulama besar yang mengajarkan keseimbangan antara ilmu, iman, dan juga kebijaksanaan. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, sekarang kita masuk ke nilai dan juga pesan dari pemikiran Syekh Abdul Rauf Asingkil. Jadi kita bisa mendapatkan pesan dan juga kesan yang luar biasa ya. Yang pertama, prinsip tafsir beliau yang seimbang antara akal dan juga wahyu. Beliau nggak hanya menafsirkan Al-Quran yang secara kaku ya, tetapi juga tidak meliarkan logika berjalan tanpa batas. Dalam tafsir beliau berusaha menjelaskan makna ayat secara sederhana agar bisa dimengerti oleh masyarakat umum tanpa kehilangan kedalaman makna daripada ayat-ayat tersebut. Prinsip utamanya adalah moderasi atau tawasud, yang artinya mengambil jalan tengah antara ekstrim rasional dan juga ekstrim mistik. Yang kemudian beliau juga menolak keras ajaran yang berlebihan dalam tasawuf seperti paham wujudiyah, namun tetap mengakui pentingnya yang namanya pendalaman spiritual dalam memahami Al-Quran. Karena itulah tafsirnya menjadi panduan yang menenangkan, bukan menimbulkan perdebatan. Nah, dari tafsir dan juga karya-karya beliau kemudian menanamkan pesan-pesan universal yang tetap abadi sepanjang masa dan mengajarkan cinta ilmu dan keseimbangan hidup, serta menekankan pentingnya keadilan dalam hukum serta spiritualitas yang membimbing moral dalam setiap tulisannya. Selalu tampak nilai kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Yang mana beliau ingin agar umat Islam ini bukan hanya paham agama, tapi juga berakhlak baik,
kemudian jujur, dan juga berilmu. Gaya penafsiran yang singkat dan juga padat itulah yang kemudian menunjukkan kearifan dan juga fokus pada inti ajaran, yaitu mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan nyata. Nah, ajaran beliau juga tetap relevan di zaman modern ketika masyarakat kini sering terjebak pada perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan dan juga sikap saling menyalahkan. Warisan pemikiran beliau mengingatkan kita akan pentingnya toleransi, pentingnya keseimbangan dan juga kebijaksanaan dalam beragama. Beliau menunjukkan bahwa Islam gak hanya berbicara tentang hukum, tapi Islam juga berbicara tentang etika, kasih sayang, dan juga kemaslahatan sosial. Dengan menulis tafsir dalam bahasa Melayu yang dalam artian bahasa rakyat pada zamannya, beliau memberikan kita teladan tentang bagaimana ilmu itu harus mendekat kepada umat, bukan menjauhi dari mereka. Karena itu, pesan moral dan spiritual dari karya-karya beliau masih hidup hingga kini dengan pesan yang terngiang di benak kami, yaitu jadilah muslim yang berilmu, berakhlak, dan membawa kedamaian di tengah masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau memang teman-teman ada request atau permintaan untuk membahas tokoh-tokoh lainnya, bisa komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Nastafikum min jamil akhta. Syukran hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.